Halo semuanya, selamat datang kembali di Stray Wonder Project Channel. Seperti yang telah kalian ketahui sebelumnya, pada episode pertama kami sudah menelusuri beberapa tempat di Australia yang sangat indah sekali. Jika kalian masih belum menonton episode pertama, kalian bisa cari saja di playlist Wanderer Vlog. Dan vlog hari ini kita akan menelusuri suatu tempat yang sangat ikonik sekali di Australia. Tonton terus sampai habis videonya. Hari ketiga kami di Australia diawali dengan Naya memberikan makanan kepada burung-burung yang singgah ke rumah. Karena kemarin kita sudah jalan cukup jauh, jadi hari ini kita akan jalan-jalan singkat melihat kanguru. Tapi sebelum itu kita piknik di rumah Om D sembari menikmati makan siang yang sangat enak sekali. Selamat siang dari Hornsby. Hari ini ngapain kita nih? Kita camping-campingan. Ini ada tenda. Makan. Halo. Kamu boleh isi. Hai. Apa menu hari ini? Kita versi English breakfast, salad, and then sausage. Oh ini dah. Sausage, mushroom, wedges, hash brownies, English muffin, bacon, beef komplit. sausage. Komplit. Nggak ada gelas. Oh gitu. Postcard? Oh yes. Thanks kak. Thanks kak. Ayo cepat-cepat dia dapat nih. Everybody love. Everybody love. Nih, Gato. Bagi dua. Wih, siap Om. Oh iya iya. Wow. Ya. Oh, ini dulu. Kemudian pada sore harinya kita langsung meluncur ke Katai National Park. Taman Nasional Katai adalah taman yang dilindungi. Terletak di wilayah Hawkesbury, Sydney, New South Wales, di timur Australia. Taman nasional seluas 424 hektar terletak sekitar 55 km barat laut distrik bisnis pusat Sydney dan sekitar 13 km dari Windsor. Taman ini berisi sumber daya bersejarah dan arkeologi yang penting, termasuk wisma yang dibangun pada tahun 1820-an. Wow. Reruntuhan kincir angin batu yang dianggap sebagai bangunan industri tertua di Australia dan berbagai fitur lain yang mencerminkan perubahan tempat sejak awal abad ke-19. Di sini juga berisi sejumlah situs aborigin. Selain melindungi situs bersejarah penting, di sini juga menawarkan banyak kegiatan seperti berkemah, kano, memancing, barbeque, bersepeda, dan mengamati burung. Serta jika kalian beruntung dapat melihat kanguru secara langsung seperti kami. Jeng. Ada isi babynya. Kalau waktu itu mulai bangga. Hari keempat di Australia. Pada hari ini kami berencana pergi ke Sydney. Dan kami memutuskan untuk berangkat pagi agar bisa puas jalan-jalan nanti di Sydney. Kami mulai dengan menaiki kereta dari Asquith Station dan berakhir di Town Hall Station. Di sini kami akan berkeliling serta akan bertemu dengan beberapa teman. Dimulai dari George Street. George Street adalah jalan di kawasan pusat bisnis Sydney. Jalan ini menjadi salah satu jalan tersibuk di pusat kota. Dan jalan ini menghubungkan sejumlah bangunan dan kawasan paling penting di kota.
ada lebih banyak bangunan tinggi di sini daripada di jalan lain manapun di Australia. Di antara 100 perusahaan terdaftar terbesar di Australia, lebih banyak berlokasi di sini daripada di jalan lainnya. Jalan ini dimulai di ujung utara Sydney di The Rocks, dekat Sydney Harbour Bridge, dan meluas ke ujung selatan kota, dekat Central Station yang mengarah ke Railway Square. Klasik banget, dan saya lihat di luarnya itu masih dalamnya ini ada di George. Sedikit sejarah tentang George Street. Asal-usul George Street terletak pada tata letak koloni Sydney Cove. Kapten Arthur Phillip menempatkan para narapidana dan marinir di lereng barat Loch yang berbatu. Jalur yang mengarah dari perkemahan narapidana di area The Rocks melewati barak laut dan di sepanjang tepi sungai ke lubang batu bata, terletak di dekat lokasi stasiun pusat saat ini. Dengan beberapa alasan bahwa jalur tersebut mengikuti jalur-jalur yang sudah ada yang dibuat oleh orang aborigin setempat. Jalur yang akhirnya menjadi George Street ini adalah salah satu dari dua jalan raya asli, bersama dengan jalur yang menjadi Bridge Street. Mungkin saja George Street adalah jalan pertama di Australia. Beberapa bangunan terkenal yang berada di George Street ini antara lain Sydney Town Hall, Queen Victoria Building, General Post Office, St Andrew Cathedral, The Strand Arcade, former Bank of Australasia, Going Building, Central Baptist Church, High Market Post Office, Christchurch St. Lawrence, dan masih banyak yang lainnya. Setelah puas berkeliling dan ternyata masih ada waktu yang cukup banyak, kami menyempatkan diri untuk pergi ke Sydney Opera House. Di sepanjang perjalanan menuju ke Sydney Opera House, kalian bisa menikmati pemandangan yang sangat indah sekali, dan juga beberapa tempat untuk membeli souvenir juga makanan. Seperti yang kalian bisa lihat, di depan itu adalah Sydney Opera House. Dan sedikit sejarah tentang Sydney Opera House adalah pusat seni pertunjukan di Sydney. Terletak di tepi pantai Sydney Harbour, secara luas dianggap sebagai salah satu bangunan paling terkenal dan unik di dunia, dan menjadi salah satu mahakarya arsitektur abad ke-20. Dirancang oleh arsitek Denmark, John Utzon, tetapi diselesaikan oleh tim arsitektur Australia yang dipimpin oleh Peter Hall. Bangunan ini secara resmi dibuka oleh Ratu Elizabeth II pada tanggal 20 Oktober 1973. Bangunan dan sekitarnya menempati seluruh Bennelong Point di pelabuhan Sydney antara Sydney Cove dan Farm Cove, bersebelahan dengan kawasan pusat bisnis Sydney dan Royal Botanic Gardens, dan dekat sekali dengan jembatan Sydney Harbour. Gedung ini terdiri dari beberapa tempat pertunjukan yang bersama-sama menyelenggarakan lebih dari 1.500 pertunjukan setiap tahunnya, dihadiri oleh lebih dari 1,5 juta orang. Gedung Opera Sydney memiliki sejumlah tempat pertunjukan antara lain Concert Hall, John Sutherland Theatre, Drama Theatre, Playhouse Studio, Woodson Room, Recording Studio, dan juga Outdoor Forecourt. Sekian vlog untuk hari ini. Saya Dwi Krisna beserta keluarga undur diri.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya ke yang lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya.